Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang kami hormati kepada seluruh guru besar, senior, sejawat, para SPOG, mungkin ada dokter umum yang mengikuti secara setia TAS Tanya Apa Saja. Hari ini adalah seri yang ke-67. Tidak terasa sudah hampir 1,5 tahun TAS membersamai setiap hari Rabu kita pukul jam 10 sampai dengan jam 11. Tambahan dari Departemen Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kali ini TAS mengenai topik divisi dari fitomaternal, mengenai topik IUCR dengan narasumber Dr. Nareswari Cininta dan Dr. Hermanto Yuwono sebagai konsultan fitomaternal serta moderator Dr. Rahman SPOG konsultan. Berikutnya saya persilahkan kepada Ketua Departemen Pediatri dan Ginekologi Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, pada Dr. Iskandar sebagai konsultan untuk ginekologi untuk silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada panitia, Dr. Pandu, Dr. Seto, Dr. Firda CS, pengawal acara yang setiap minggu lumayan effortnya ya. Terima kasih banyak. Yang saya hormati guru saya Dr. Aditya Warman, Dr. Hermanto, dan sejawat saya Rising Star Dr. Cininta, dan semua partisipan yang setia setiap hari Rabu jam 10 login Zoom, kemudian mendengarkan 1 jam dan kembali bekerja. Ya. Jadi begini, kita tidak boleh surut semangat memperoleh ilmu setiap saat, karena itu etika sebagai dokter adalah memperoleh mengupdate ilmunya. Jadi keterbatasan di sana sini, keterbatasan pembiayaan dan lain-lain sebagainya tidak boleh menjadi pembatas kita. Wah sudah, saya tidak usah ngupdate ilmu kita. Kita tetap harus tahu yang ideal, tetap harus tahu perkembangan terkini, tetap harus tahu manajemen terkini. Nah ini gunanya Tanya Apa Saja. Nah pagi hari ini pakar-pakarnya langsung tentang IUCR kalau saya tidak salah, dan itu topik yang sangat penting kita hadapi dalam praktek sehari-hari. Jadi monggo dimanfaatkan diskusinya, karena pakar-pakar ada di sini, dan kita meminta masukan dari panjenengan semua bagaimana di daerah dan lain-lain sebagainya. Saya tidak panjang lebar karena acaranya berlangsung 1 jam. Monggo, dan nanti pada hari ini ada lembar Google Form evaluasi pelaksanaan Tanya Apa Saja, monggo diisi, mungkin ada di-share panitia di kolom chat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Selamat menimba ilmu. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana telah membuka acara. Jadi berikutnya akan langsung diskusi TAS yang akan dipimpin oleh Dr. Aditya Warman. Nanti apabila ada pertanyaan silakan langsung dituliskan pada kolom Q&A seperti biasa, atau bisa tekan raise hand dan bisa on mic. Dan seperti disampaikan oleh Dr. Brahmana, nanti di akhir panitia akan membagikan Google Form evaluasi dari pelaksanaan TAS. Mohon kesediaannya dari sejawat untuk mengisi Google Form. Oke, kami persilakan kepada moderator yang saya hormati, Dr. Aditya Warman sebagai konsultan fitomaternal. Silakan untuk membuka acara. Monggo Dr. Aditya Warman. Terima kasih Dr. Pandu. Suara saya sudah cukup jelas ya. Jelas. Iya, terima kasih Dr. Pandu. Terima kasih juga ke Dr. Brahmana yang selalu mengawal POGI ini demi kemajuan POGI maupun kesejawatan kita semua di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, dalam praktek sehari-hari kita selalu akan menghadapi masalah ya. Masalah itu bukan IUCR sebetulnya, tapi yang pertama kita lihat ini, loh bayi ini nggak sama dengan usia kehamilannya. Terus pertanyaan berikutnya, loh ini statusnya apa, prematur, IUCR atau apa? Nah, hari ini kita bicarakan ya masalah yang sehari-hari kita hadapi itu. Sebelum kita masuk ke tanya jawab seperti biasanya, ada introduction yang akan dipresentasikan Dr. Cininta. Silakan Dr. Cininta.
Matur nuwun Dr. Aditya Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh senior yang kami hormati, para guru dan teman sejawat sekalian. Mohon izin mungkin ada sekedar introduksi mengenai gambaran IUGR yang ada dari kepustakaan dan juga yang ada dari data di kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Mohon izin share screen. Jadi untuk presentasi pada pagi hari ini saya sampun mengumpulkan sedikit data sebetulnya mengenai kasus berangkatnya dari low birth weight ya Dr. Adit nih, dari bayi kok kecil dan tidak sama dengan yang sejawatnya bayi-bayi pada seumuran. Nah, jadi ternyata kalau IUGR sendiri itu 2 dari 10 bayi yang lahir itu ternyata mengalami IUGR. IUGR ini mungkin kita terlihatnya ada yang birth weight-nya bisa rendah, ada yang birth weight-nya sangat-sangat rendah. Ini nanti kita harus investigasi urut keberapa secara retrospektif. Ini memang dia small for gestational age atau constituently small baby, atau memang dari potensi genetiknya dia adalah bayi yang kecil, atau memang ada gangguan pertumbuhan. Dan kasus IUGR ini merupakan menempati kedudukan kedua sebagai penyebab mortalitas dari prenatal setelah prematuritas dan juga sepsis. Dan ini biasanya juga diikuti dengan beberapa komplikasi, misalkan adanya hipoksemia atau asidosis pada bayinya dengan Apgar score yang rendah, dan juga ternyata ini ahlinya Dr. Hermanto long term-nya. Jadi ke depannya dia akan menjadi individu dewasa yang memiliki keterbatasan tertentu. Salah satunya yang sering disebutkan adalah gangguan dari perkembangan neurodevelopmentalnya. Kemudian kalau dari data kami, jadi kami tarik dari bayi-bayi kecil yang lahir di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ternyata yang setelah kami pecah lagi, yang disebabkan oleh IUGR itu hanya sekitar 1%, tapi memang dampaknya besar sekali karena bayi-bayi yang kecil ini sekitar, kalau dia lahirnya di atas 2 kilo hingga 2.499 untuk survivability-nya sangat baik, sekitar 92%. Tapi kalau misalnya dia sekitar kurang dari 1.000 gram, maka angka kematiannya cukup tinggi, itu sekitar 70%. Dan ini juga merupakan beban untuk rumah sakit. Jadi kalau bayi-bayi yang kecil ini, saya ngomongnya di preterm dan small for gestational age, terlepas dari IUGR atau tidak, ternyata cost-nya, ini data dari Kanada, cost-nya sangat tinggi. Kalau rata-rata untuk semua kasus yang bayi kecil, ini menghabiskan kurang lebih sekitar 105 juta, dan untuk bayi-bayi yang ekstrim preterm, yaitu kurang dari 28 minggu, bahkan habis hingga hampir 1 miliar. Oleh karena itu ini yang merupakan kepentingan kita untuk mendetek dan memanajemen, dan bahkan kalau bisa sebetulnya untuk prevensi kejadian IUGR. Mungkin itu saja Dr. Adit untuk sharing introduksinya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dr. Sininta. Dr. Hermanto ada introduction atau langsung Q&A? Belum di-mute masih? Ada Dok, izin share screen ya. Iya. Matur nuwun. Untuk peserta sudah bisa mulai Q&A diisi. Sudah terlihat ya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matur nuwun diberi ini kesempatan oleh Pak Brahmana dan Dr. Kadivisi, Dr. Agus dan Dr. Adit. Pakar-pakarnya lebih banyak, tapi saya tertarik di sini jangka panjangnya. Buku ini tahun 98 ya, terus di tahun 2010 baru dikomentari secara nasional di US. Animal People dengan Origins, yaitu bagaimana 9 bulan pertama sebelum lahir itu berdampak pada sisa kehidupan kita. Jadi itu ternyata berhubungan dengan IUGR dari sisi medis. Karena si Animal People ini bukan dokter ya, jadi dia penulis penulis ilmiah populer. Dia menulis pengalamannya. Sumber dari saya nanti 3, yaitu dari update dari Bergela Maternal Fetal Medicine Evidence Based Guideline, tentunya adalah yang ini Origin ya.
Jadi ini nambahkan ke penyebabnya di yang terakhir itu begitu banyak ya. Yang kedua, nah ini tentang fetal origin. Sudah ada jurnalnya khusus tentang DOHAT ini ya, jurnalnya khusus sekali. Dan saya mohon bantuan. Jadi kita harus melihat kembali peran kita sebetulnya di sini ya, bahwa jangka kita sebetulnya berdampak, tidak hanya menunggu kelahiran. Jadi uterus itu bukan waiting room ya. Jadi it's not a waiting room, itu sekolah, itu dia beradaptasi, belajar di sana untuk mempertahankan diri, untuk menyiapkan diri nanti di dunia setelah lahir ya. Terus nanti ada perubahan ini satu lagi dari Mandy. Mandy ini nulis di update. Ada perubahan fisik. Nanti ini sudah saya serahkan ke Mbak Firda, boleh tidak, boleh nanti dibagikan, di share. Jadi dampaknya dari IUGR ini, diagnosisnya tadi sudah itu ke fisik. Yang kedua tadi sudah disebutkan neurodevelopmental ya. Neurodevelopmentalnya sudah sistematik reviewnya lebih dari 50.000 kasus. Sudah terkonfirmasi ya, sesuai dengan hipotesis Barker tadi. Apalagi yang preterm IUGR tambah 6 ini ya, studinya tambah banyak, termasuk neurodevelopmentalnya sudah sampai tes kognitifnya sudah, kemudian ada ADHD dan ada hyperactive disorder. Kemudian ini yang penyakit jantung. Penyakit jantung ini juga sudah ribuan kasus dengan hasil yang saling mengkonfirmasi ya. Kalau bayinya IUGR pada sekitar 60 sampai 80 tahun kemudian, karena ini lahirnya tahun 1925, diteliti 1987. Jadi 52 tahun setelah itu hasilnya mengkonfirmasi sudah di adjusted dengan seks, dengan kultur, gaya hidup dan sebagainya, menemukan 1,64 lebih tinggi ya. Jadi coronary heart disease, metabolic syndrome-nya, penyakit jantung, hipertensi, diabetes. Dan yang terakhir obesitas mungkin ya. Meskipun tidak semuanya setuju, ada data kecil yang tidak cocok. Ya, jadi selalu begitu ya. Kontroversi kan bagus jadi. Ya, kemudian tentang ginjal juga begitu. Yang terjadi pada kasus-kasus begitu adalah, saya tidak menguasai itu Pak Adit ini ya, epigenetik, genetiknya nggak berubah, tapi sehingga diusulkan long term follow up ya. Jadi diusulkan nanti tugas kita belum selesai setelah bayinya lahir, tapi ada trimester 4 kalau disetujui. 12 minggu pertama itu sampai 6 tahun itu kita bisa lakukan sesuatu. Di sana peluang emas saat hamil dan saat kita cegah jangan sampai terjadi ini, tapi setelah lahir pun kita bisa lakukan sesuatu untuk ibunya, mengedukasi, untuk bayinya juga bekerja sama dengan spesialis anak tumbuh kembang. Jadi tidak cukup dengan cara biasa. Yang pakai buku KIA itu ada caranya, atau buku deteksi itu, deteksi tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang anak itu, ini harus lebih komprehensif. Kalau saya sih istilahnya lebih senang, lebih agresif ya. Karena kita bisa 6 tahun pertama ini kan, apalagi 12 minggu pertama bisa lakukan sesuatu. Nambah saja ini yang tahun 2022 Bergela. Martin ini saya miss ya, yang justru ini untuk Dr. Jeninta sebetulnya. Khususnya pemberian MGSO 4-nya juga agak berbeda di yang baru ini, tapi tetap diberikan ya. Oke. Nah, jangan lupa kajian dari SHARE tahun 2017, like mother like daughter ya. Kalau bayinya kecil, perempuan, nanti dia hamil 20 tahun lagi hamil, dia akan hamil bayinya, cucunya juga akan terulang lagi. Ini penelitian yang luar biasa ini dari Israel ya, 1490 kasus, 3 generasi ya. Kalau UTI-nya kena,
anak perempuannya kena, cucu perempuannya. Nah, ini keturunan tahun 2020 mengusulkan ini ya. Ada 4 tahap, 4 step, tapi mungkin enggak ya. Intinya apa? Bahwa kita harus lakukan sesuatu secara agresif di trimester 4 yang belum diterima ya. Sebagai take home message ini begini. Jadi yang di kuning-kuning gitu ya. FOAD ini menyebabkan objektikus semua ya, SPOG ditempatkan pada tugas baru ya, tugas baru. Tidak cuma antenatal care itu nanti perinatal outcome-nya bagus, tapi kita harus merencanakan optimal long term health mother and baby ya, untuk ibu dan. Tadi slide yang saya tampilkan kurang satu, tapi ada di PDF-nya bahwa kalau ibunya selama hamil terjadi adverse pregnancy outcome, ternyata dia memprogram maternal future cardiovascular disease dalam 5 sampai 10 tahun. Gestational diabetes, preeclampsia, preterm birth, IGR, adverse pregnancy outcome, itu ibunya justru juga kan enggak cuma. Itu dari saya, Dr. Adit, matur nuwun, mungkin kita lanjut diskusi. Iya, terima kasih Dr. Hermanto atas paparannya yang luar biasa, dan Dr. Sininta juga. Kita lanjut ke diskusi. Agaknya sudah ramai ini yang ingin menanyakan, tapi kita pilah-pilah supaya agak urut gitu ya. Mulai dari bagaimana mendeteksi, kemudian apa yang harus dilakukan. Tidak tertulis dalam Q&A atau chat, tapi muncul satu pertanyaan dari Dr. Haria Narotama ya. Dr. Haryo itu menanyakan bagaimana parameter standar atau gold standar untuk menentukan suatu IUGR. Kemudian yang kedua, bila IUGR memang sudah positif dan diputuskan terminasi, apakah masih perlu maturasi paru? Yang ketiga, metode persalinan yang direkomendasikan, apakah masih mungkin pervaginam, di-drip, dan lain-lain. Monggo, siapa yang akan menjawab? Tugasnya Dr. Sininta itu. Dr. Sininta ya, monggo Dr. Sininta. Yang pertama itu bagaimana menentukan IGR itu yang pertama. Suaranya belum muncul. Ada di slide saya sih dok, boleh share lagi Ya, ya, izin. ya. Mungkin biar enak juga melihatnya. Jadi kalau tadi kembali pernah saya sebutkan mengenai IUGR bedanya dengan constituently small baby. Jadi kalau kita sebenarnya harus memahami dulu prinsipnya bahwa bayi itu tidak hanya melulu berdasarkan pertumbuhannya saja atau kondisi intrauterinnya atau paparannya, tapi juga ada potensi genetiknya. Jadi kalau misalnya memang orang tuanya secara fisik memang orang tuanya memiliki bakat untuk badannya kecil, maka akan turunannya biasanya akan juga kecil. Jadi ini membedakan antara IUGR dengan constituently small baby. Kalau per definisi memang masih memakai bayi-bayi yang dengan estimated fetal weight berdasarkan usia kehamilannya itu pada kurang dari persentil 10. Sedangkan kalau pada bayi-bayi yang kecil itu bisa saja dia juga kurang dari persentil 10. Cuma kalau kita ikuti perkembangannya, bayinya itu ada progres dari pertumbuhannya dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan, dan juga tidak didapatkan kelainan pada metabolismenya. Misalkan kita bisa melihat secara kasar itu dari pemeriksaan amniotic fluid index atau jumlah ketubannya. Jadi biasanya normal juga. Kemudian kita follow up juga dengan pemeriksaan Doppler velocimetrinya. Biasanya juga tidak ada kelainan, dan abdominal circumference-nya juga ada 10 persentil, dan ini sejalan dengan karakter dari orang tuanya, utamanya dari ibunya. Begitu dokter. Mungkin pertanyaan berikutnya ya dok, mungkin saya agak lupa. Berikutnya, bila sudah dinyatakan confirm IUGR positif dan diputuskan
determinasi apakah masih diperlukan maturasi paru. Iya, dokter. Jadi kalau saya stop screen-nya, dok. Jadi kalau misalnya ini tergantung dari usia kehamilannya, dok. Kalau dari rekomendasinya yang saya baca di Vigo dan juga di UpToDate untuk pemberian antenatal kortikosteroid menggunakan baik dengan betametason maupun dexamethasone itu hanya direkomendasikan bila akan direncanakan persalinan pada kurang dari 34 minggu, dok. Jika di atas 34 minggu itu tidak ada benefit tambahan atau tidak ada manfaat tambahan, dan bahkan itu ada meningkatkan risiko terjadinya hipoglikemi pada janinnya, dokter. Gitu, dok. Iya. Jadi ada ada IUGR preterm, tapi ada IUGR yang late preterm, ya, dan lain-lain. Dokter Sininta, saya lebih senang yang nomor 1 itu bayi yang konstituen IUGR itu kita sebut bayi mungil gitu ya. Orang tuanya itu lebih menerima bahwa bayinya ini mungil, bukan sakit, bukan gangguan ya, memang mungil ya. Apalagi kalau ibunya kecil ya, tambah senang lagi ya. Ibu kecil, bayinya dapat bayi mungil ya. Melahirkannya gampang, katanya. Melahirkan ya, ibunya mungil ya, sulit juga ya. Ya, tapi tampak sekali bahwa mereka menerima dengan bahagia, tidak khawatir gitu. Terus ada yang ketiga ini, Dokter Sininta, metode persalinannya. Kapan seksio, kapan pervaginam. Saya menyebutkan kapan seksio, kapan pervaginam artinya mungkin ya, mungkin tidak selalu seksio ya. Iya, betul, dokter. Ya. Jadi memang ini kita kembali lagi, dokter, kalau untuk IUGR sendiri itu monitoringnya tidak hanya dari berat badan saja, gitu. Kemudian yang kedua amniotic fluid index, yang ketiga juga kita kombinasi dengan pemeriksaan Doppler velocimetry dan juga untuk pemeriksaan kesejahteraan janin lainnya, misalkan dengan penggunaan kardiotopografi atau menggunakan biophysical profile. Kalau memang yang direkomendasikan itu adalah kombinasi itu semua, dokter. Jadi dari Doppler, NST atau biophysical profile dan juga amniotic fluid index. Kemudian untuk persalinannya sebetulnya tidak spesial untuk persalinan dengan cesarean section, kecuali didapatkan beberapa kondisi, misalkan memang sudah severe oligohydramnion atau didapatkan abnormalitas pada Dopplernya, dok, utamanya pada arteri umbilicalis. Jika sudah didapatkan absen end diastolic flow atau reverse end diastolic flow, memang disarankan untuk dilakukan cesarean section. Apalagi jika ditambah dengan CTG-nya yang tidak normal, dokter. Ngaten, dok. Iya, terima kasih, Dokter Sininta. Kita masuk ke Q&A. Kebetulan ini ada yang bisa dibahas. Yang pertama dari Dr. Dharma Yosua Sardol, Simar Marta, ini dari Padang. Dari Padang, ini terkait dengan jawaban terakhir ini, yang nomor 1 ini. Dr. Sininta bisa membacanya di Q&A. Yang IGR dengan AEDV dan EDV ya, dok ya? Iya. Nah ini kira-kira bagaimana kita memberikan pilihan? Ini memang IUGR ini susah gampang, dok. Nggak ada gampangnya sih sebenarnya, susah gitu, dok. Kembali lagi, dok, saya share lagi ya, dok. Ya. Ini kebetulan saya sudah bikin ringkasan. Sudah terlihat ya, dok ya? Iya. Baik. Baik. Bisa dilihat. Ini sepintas saya ringkas, dok, dari yang sudah kami baca. Kalau misalnya IUGR-nya itu kita dapatkan, jadi kalau yang di atas ini screening parameternya untuk monitoringnya kita menggunakan Doppler velocimetry. Memang yang akan dibagi dua menjadi normal Doppler sama ya abnormal Doppler.
Yang abnormal dokter tuh kita bisa melihat ada beberapa karakteristik, misalkan dari middle cerebral arterinya atau umbilical arterinya ini masih baik atau normal, seperti yang nomor 2 ini, maka kita masih bisa follow up sampai dengan seantero mungkin. Tapi follow up-nya dengan evaluasi per 2 mingguan. Tapi jika sudah didapatkan IDV atau REDV pada umbilical artery, sebetulnya memang disarankan kalau memang sudah REDV atau reverse, itu immediate delivery. Tapi kalau misalnya dengan absent and diastolic flow, itu masih bisa kita delay sampai sekitar 30 atau 32 minggu atau sesuai dengan kemampuan dari NICU di senternya jenengan semua. Ngaten, dokter. Dan itu memang ditambahkan dengan pemberian antenatal kortikosteroid dan juga untuk terutama untuk bayi-bayi yang dilahirkan kurang dari 32 minggu itu ditambahkan neuroprotektan seperti yang sudah disebutkan Dr. Hermanto tadi dengan menggunakan MGSO4, dokter. Iya. Untuk mood, iya, itu dok. Iya. Jadi ini bagus sekali, Dr. Sininta. Mungkin ini bisa di-share-kan untuk para peserta. Ini bagus sekali. Jadi mungkin yang atas sendiri fetal growth restriction tidak selalu bahwa fetal growth restriction itu IUGR ya, yang small of gestational age itu tidak selalu FGR. Harus ditentukan apakah dia memang bayi mungil atau bayi IGR. Dan ini sudah dikonfirm ternyata ini IGR. Ya. IGR, apakah IGR ini kemudian kategori 1 ya, kategori 1 itu mungkin resistennya sudah mulai naik gitu ya. Kategori 2 itu sudah mulai ada kenaikan ditambah adanya absent gitu. Kemudian ada yang paling berat gitu ya, yang reverse ductus genesis gitu ya, yang harus segera diterminasi karena asidosis. Ini bagus sekali, Dr. Sininta. Terima kasih bisa kita share. Apakah masih ada tempat memberikan pilihan terapi intraunit yang dipilih bila ditemukan kondisi IUGR setelah 3 kali USG dan masih belum ditemukan kenaikan berat badan, bahkan ditemukan oligo. Ini bagaimana, Dr. Sininta? Oke, Jadi dokter. sudah oligo, IGR-nya memang confirm karena 3 kali USG flat atau tidak ada kenaikan. Bisa enggak kita tunda-tunda ini? Kelihatannya gitu ya. Iya, dokter. Jadi kalau dari semua konsensus itu memang sampai detik ini tidak ada intervensi yang terbukti efektif untuk IUGR-nya, kalau sudah terdiagnosis IUGR. Kalau manajemen pencegahan memang ada, tapi kalau sudah terjadi IUGR itu tidak, memang rekomendasinya adalah immediate delivery, dok. Iya, iya. Terima kasih, Dr. Sininta. Jadi sebenarnya kalau sudah didiagnosa IUGR itu dilahirkan ya, Dr. Sininta ya, intinya ya. Tapi kapan, parameter apa yang bisa kita pakai untuk ya hari ini harus ini 2 hari lagi maturasi dulu. Ini 36, bahkan ini 37. Dan tidak perlu seksio, boleh provaginam. Ini ada kriteria-kriteria dan seperti yang dicantumkan Dr. Sininta itu ya, bagus sekali ya. Ada yang memakai kategori ya, 1, 2, dan 3 dari ICR. Ini terkait dengan pilihan. Kalau sudah kita diagnosa bahwa dia IUGR sudah, dan terpaksa harus dilahirkan. Dr. Herdianto Safiuddin ini menanyakan dengan kemajuan picu spesial anak seberapa besar harapan hidup untuk bayi dengan IUGR ini, atau berapa kilogram gitu ya. Mungkin Dr. Hermanto atau Dr. Sininta yang bisa menjawab. Dr. Herdianto ini dengan kemajuan NICU dan PICU kita sekarang sudah sampai level mana? Kalau terpaksa IUGR itu ya terpaksa diterminasi gitu. Monggo.
nambahin sedikit ya. Saya Iya. enggak punya data di Indonesia, Pak. Saya Iya. punya data Stanford tahun Januari 2022. Sekarang tambah maju, kan beliau penulisnya menyatakan bahkan bayi yang 22 sampai 25 minggu itu sekarang sudah membaik 28%. Jadi di sana ya. Tapi proporsi dari yang cacatnya tetap tinggi. Proporsi itu ya. Dari itu dia meneliti dari 10.000 kasus. Iya. Tahun Januari 22. Jadi membaik di sana ya. Di kita sana saya tidak punya data. Iya, Dr. Hermanto, perlu ditekankan yang disebut kecacatan itu apa pada IGR, Dr. Hermanto? Mungkin untuk teman sejawat lain. Iya, di sini tidak dibedakan sih. Ini LB, low body weight, Pak Adit ya. Iya. Jadi itu termasuk buta sama gangguan neurodevelopmental. Kebutaan. Kebutaan. Iya. Iya. Saya juga membaca semacam itu, Dr. Hermanto. Jadi neurodevelopmental itu amat ditekankan oleh para peneliti yang melakukan pengamatan pada IGR, neurodevelopmental. Dan ini terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh Dr. Sininta. Ya. Kapan kita stop, kapan kita silahkan terus beberapa hari, kapan beberapa minggu, dan kapan sampai 37 bahkan. Ini ada kaitannya dengan operasio pada neurodevelopment problem pada kasus-kasus IGR. Terima kasih, Dr. Hermanto. Dr. Sininta mungkin ada tambahan. Kalau di Dr. Stomo berapa kilo ya? Ada dok, datanya ada dok. Izin sharekan lagi. Ya. Ini sebetulnya ya data iseng-iseng kita sih dok, yang ada di tempat kita ini sekitar 3 tahun, 2014 sampai 2017 kami kumpulkan data pada bayi-bayi kecil yang kurang dari 2.500 yang dilahirkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ternyata kita dapatkan sekitar 2.350 janin yang low birth weight. Untuk survivalnya itu memang kemampuannya picu di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu adalah bayi-bayi di atas 2 kilo dok. Di atas 2 kilo tuh 92% dia hidup. Tapi kalau misalnya semakin kecil berat bayi lahirnya, maka angka hidupnya juga semakin rendah. Terutama memang paling di bawah 1.000 gram itu dok, yang paling tinggi angka kematiannya dok. Datanya sederhana sih dok, saya belum melakukan analisis lebih jauh lagi. Ya, tapi ini kalau dibandingkan dengan luar negeri, tampaknya kita lebih maju ya. Beda tapi maju sekali ya, bahwa 1.000 sampai 1.500 itu sudah lebih dari 50% kita berhasil. Dan tampaknya model ini menjadi catatan dari sejawat di daerah ya. Kalau mau merawat, tentunya harus mengingat fasilitas di NICU-nya sejauh mana mereka mempunyai kemampuan untuk merawat bayi-bayi kecil. Baik, terima kasih Dr. Sininta. Ini gambarannya yang bisa kita analogikan bagaimana di daerah itu. Dari Dr. Bramantio Aji Wicaksono, Dr. Hermanto, Dr. Sininta, apakah ada kriteria baru mendiagnosa IGR atau small of gestational age dan tata laksananya? Mungkin semacam yang seperti tadi diresumikan Dr. Sininta ya. Kriterianya, kalau kriterianya bagaimana Dr. Sininta? Ya dok, maaf, kriteria untuk tadi introduction sudah ya, mungkin diulang aja ya. Oh iya maaf, yang kriteria IGR ya dok ya. Untuk kriteria IGR-nya sendiri, dengan kalau IGR itu persentil kurang dari 10 pada estimated fetal weight sesuai dengan usia kehamilannya dokter. Kalau misalnya yang small for constituently small baby itu dia sama, bisa persentil 10 atau kurang. Namun kita dapatkan dari pertumbuhannya itu ada progres dan juga tidak didapatkan kelainan pada parameter lainnya, misalkan tidak didapatkan kelainan pada amniotic fluid index-nya atau juga dokter studinya dokter. Itu dok. Iya.
Terima kasih Dr. Sinita. Jadi itu adalah kriteria untuk diagnosa IGR ya. Tata laksananya ada yang terbaru Dr. Sinita? Atau seperti yang diresumeikan Dr. Sinita ya yang tadi ya? Iya dok, yang Ya, tata laksana untuk sini. IGR ya. Jadi mungkin dari tadi secara ringkas ya dalam bentuk cerita yang simpel sekali. Kalau kita IUGR, kita harus melihat apakah ada gangguan oksigenasi nutrisi gitu ya. Sejauh mana gangguan itu merupakan pedoman kita stop hari ini atau kita tunda 1 minggu atau kita tunda 2 hari atau kita teruskan sampai 37 ya. Kalau semua tidak ada, jangan-jangan bayi ini mungil gitu ya. Memang kurang dari 10%. 2 minggu lagi kurang dari 10%, 2 minggu lagi kurang dari 10%. Tidak ada asfiksia, tidak ada hipoksia, jangan-jangan bayinya mungil apalagi ibunya kecil gitu. Jadi ini, tapi yang paling penting kalau Indonesia itu dating sebetulnya ya. Nanti kita susah-susah Doppler gini-gini, ternyata memang dia lupa haidnya. Ini dari Dr. Gusti Ngurah Darmaja untuk Dr. Hermanto ini. Apakah perlu pemberian MGS4, Dr. Hermanto? Iya, kalau di bawah 32 minggu harus ya. Malah yang baru itu lebih ya, 34 aja dikasih yang di Bergela yang terakhir ya. Tapi belum konfirmasi Bergela yang terakhir 2022 dikasih aja karena enggak ada kerugiannya. Berikan saja. Iya. Yeah. Jadi untuk neuroprotektif prematur kita berikan. Yeah. Ini juga Dr. Hermanto, mungkin Dr. Hermanto ini yang anonymous attendee ini. Kurva pertumbuhan janin ini kan terkait dengan ras. Oh iya betul. Iya. Ini jadi, kalau di Indonesia bagaimana ini? Iya betul sekali. Kalau bukunya Mark Ivan, saya dulu masih pakai Ivan ya. Kan memakai Batavia dan Lugano itu disusun di Denver, Colorado. Itu 1.500 meter di atas permukaan laut, hanya kulit putih dan tidak membedakan laki dan perempuan. Jadi mestinya Indonesia harus punya sendiri itu ya. Usul saya nanti kita punya grup chat sendiri. Saya dengar dulu Prof. Sabana itu nyusun ya, tapi sampai sekarang saya tidak pernah lihat. Jadi usul saya betul sekali pertanyaannya, grup chat Indonesia itu harus punya sendiri. Mungkin di pantai dengan di pegunungan kan memang beda. Kemudian yang kedua usul saya, kalau misalnya dia itu potensi genetiknya 3,5 ya, dia lahirnya 2,5 itu tidak masuk kriteria IUGR itu ya. Padahal dia itu mungkin IUGR itu belum terselesaikan di Ivan itu karena di grafiknya jelas sekali dia. Dia tumbuh tapi masih di atas 2,5. Aterem di atas 2,5, 2,6 gitu, padahal itu tidak masuk IUGR, jadi tidak masuk LBW. Iya, terima kasih diingatkan Dr. Hermanto, itu concern sekali. Saya selalu mengingatkan dokter muda menggunakan kurva pada saat melakukan pemeriksaan. Apakah secara klinis, artinya fundus uteri itu diukur terus dan dimasukkan dalam kurva. Kemudian diikuti dari minggu ke minggu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia pada minggu-minggu awal trimester 2 ada di 90 persentil. Pada trimester 3 tiba-tiba dia di 50 persentil atau 30 persentil. Lahirnya 2.600. Pertanyaan saya pada dokter muda yang pentiran ini IUGR atau tidak? Mungkin ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Hermanto. Kalau kita melakukan biometri, USG, dan ternyata dia flat,
maka seharusnya kita berani mendiagnosa dia IUGR walaupun di atas 2.500 ya. Jadi IUGR didefinisikan sebagai tidak mencapai potensi genetiknya. Kalau dia memang genetiknya 4 kilo, dia lahirnya 3 kilo, harusnya dia IUGR. Tapi sulit. Sulit. Iya, sulit. Tapi dengan kurva itu kita lebih terbimbing. Kita lanjutkan, atau Dokter Sininta ada komentar? Iya dok, ini memang pembahasannya menarik ya dok ya, bahkan ada beberapa penelitian oleh 3 organisasi besar ya dok yang khusus membahas mengenai growth chart pada beberapa populasi. Ada 3 yang saya pernah baca itu kurvanya yang dibikin oleh WHO, kurva yang dibikin oleh FMF dok, FMF itu panjangannya apa ya dok ya? Fetal Maternal Foundation, maaf. Yang sama Nicolaides ya dok ya. Yang satunya lagi itu yang intergrowth study dok. Jadi kalau dilihat tuh memang 3-tiganya itu semua mengambil semua ras dok. Semua ras itu juga di-include dalam penelitian 3 organisasi tersebut. Cuma memang bedanya kalau WHO itu dia paling besar sampelnya pada 10 negara, intergroup itu pada 8 negara. Kalau FMF itu kalau nggak salah hanya di UK, di senternya Nicolaides itu dok. Dan memang ternyata didapatkan ada perbedaan, terutama pada diagnosis IUGR-nya dokter. Mohon maaf, nilai pada persentil 10-nya dokter. Jadi kalau kita memakai chartnya WHO, saya izin share lagi ya dok ya. Ada sudah saya ini kan. Ya ini. Kalau kita pakai chartnya WHO, ternyata untuk persentil 10 itu jatuh di 2.352 kalau pada 36 minggu. Sedangkan pada intergrowth itu 2.100. Sedangkan kalau kita pakai chartnya FMF, persentil 10-nya jatuh pada 2.531. Jadi itu mungkin yang tadi Dr. Hermanto sempat menyatakan bahwa kalau 2.500 tidak masuk IGR ya dok ya. Jadi kayaknya tergantung dari chart yang kita gunakan juga sih dok. Jadi yang direkomendasikan sampai detik ini dari Vigo maupun guideline lain itu nggak ada yang merekomendasikan harus pakai chartnya siapa. Cuma memang disesuaikan sama harusnya memang individualize sesuai dengan demografi di tempat kita, dokter. Ingatan dok. Iya. Terima kasih, Dokter Sininta. Iya. Kalau Dokter Sininta, kalau mengikuti kurva secara individu, gimana, Dokter Sininta? Jadi walaupun kita menggunakan charge itu, tapi kita jangan hanya charge, tapi buatlah grafik pada tempat praktek itu, kemudian kita silang dia ada di mana. Seperti yang dikatakan Dr. Hermanto tadi, lahir 2.600 itu jangan kemudian, oh ini bebas dari IUGR. Mungkin dia ini IUGR sebetulnya karena potensi, loh bapaknya tinggi besar, ibunya ya tinggi besar gitu, kok bayinya 2.600. Nanti waktu remaja ternyata terkena coronary heart disease gitu ya. Kalau dokter muda itu saya selalu memberi contoh ya. Memberi contoh, itu loh ada penyanyi meninggal muda itu ya. Penyanyi siapa itu yang gemuk itu, meninggalnya muda. Mungkin bayinya, ibunya senang sekali. Wah ini ginuk-ginuk, gemuk gitu ya. Ternyata dia sebetulnya potensinya lebih gede dari itu. Bagaimana Dr. Sininta? Kalau dengan kurva itu terbantu enggak ya kira-kira ya? Oke, setuju dokter. Jadi kalau bisa memang kita pada saat melakukan pemeriksaan ultrasonografi, memang paling sederhana pakai TFU ya dok ya, kalau kita mengajarkan kepada teman-teman dokter dan bidan, paling simpel itu adalah dating, akurat dating itu sangat membantu mendiagnosis IUGR.
Jadi kalau bisa sudah HPHT itu sudah confirm, terus dikonfirmasi lagi dengan USG trimester 1, kemudian pengukuran serial tinggi fundus uteri itu juga harus masih tetap jadi komponen penting dalam antenatal care. Kemudian baru kita dibantu dengan tools berikutnya yaitu dengan ultrasonografi. Nah, itu yang peran pentingnya kita kalau ultrasonografi kita selalu memasukkan LMP ya dok ya, data LMP pada screen pertama ya dok, layar pertama. Kalau kita masukkan data pasien itu wajib kita masukkan LMP. Kenapa? Nanti itu akan membantu kita di akhir pemeriksaan pada reportnya itu akan ada chart yang bisa membantu kita melihat bagaimana letak bayi itu sekarang di kurvanya, di chartnya itu. Dan apalagi kalau kita menggunakan data yang sama, dataset yang sama, kita bisa melihat progresnya dok dari dia awal kehamilan sampai detik ini. Itu kita bisa menilai dok. Jadi kalau misalkan tidak ada Doppler misalnya di center kita atau di tempat kita bekerja, kita bisa menggunakan kurva itu dokter. Iya. Terima kasih Dr. Sininta. Saya jadi ingat ini guru kita semua, Prof. Prayitno almarhum ya, Dr. Sininta. Nah, istri saya antenatalnya di Prof. Prayitno, Dr. Sininta. Setelah datingnya pasti USG trimester 1, beliau itu kalau melakukan pemeriksaan antenatal untuk kehamilan istri saya, anak-anak saya itu pakai pitanya tukang jahit itu apa namanya ya? Ngomongnya metelin dok. Metelin, Iya, ya metelin, ya. Tapi kemudian pada kartu antenatal care itu beliau membuat grafik memang. Jadi tinggi fundus itu diukur tiap kali kontrol itu ya. Ternyata itu di penelitian ternyata ada dan mempunyai akurasi 65%. Memang tidak tinggi tapi 65% dan bisa mendeteksi IGR. Jadi alangkah baiknya kalau ini bisa rutin dikerjakan oleh dokter umum atau bidan, kemudian SPOG atau FM-nya melakukan konfirmasi asidosis atau tidak dengan Doppler dengan mesin yang lebih baik. Terima kasih Dr. Sininta. Nah ini sebelum Dr. Prita ya dari Jakarta, Dr. Danu. Jadi Dr. Hermanto untuk Dr. Hermanto ini Dr. Danu. Nah, Dr. Danu ini teman saya ini. Jadi Indonesia Growth Chart ini insya Allah bisa segera terwujud bila sistem data POGI sudah running well. Ini Dr. Hermanto. Amin. Iya. Wah, mudah-mudahan ya. Iya. Ya. Perlulah, kita sudah 75 tahun merdeka, masuk gak punya ya. Iya. Sendiri. Ya, kita harapkan nanti kita mempunyai Growth Chart sendiri dibantu oleh sistem ya. Sistem. Ya. Ini Dr. Danu pakarnya itu ya. Iya. Kemudian kita masuk ke Dr. Prita. Dr. Prita, mungkin Dr. Sininta ya? Sulit ya kasusnya dok. Ya, ini ya. Ini menarik banget dok, hipotiroid kongenital. Gitu dokter. Jadi mungkin kalau hipotiroid kongenital ini kita ya retrospektif juga ya dok ya. Apakah ada autoimun disease pada ibunya ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada kembali ya dua, kita melihat dari segi autoimun dan segi dari ininya apa namanya intake ya dok ya, intake dari ibu untuk apa namanya iodine suplementnya itu apakah sudah sesuai dengan rekomendasi untuk ibu hamil atau tidak. Jadi kalau paling simpel kita melihat adanya mass ya dok ya, mass di leher ibunya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang kita curigai nggak ada mass-nya, jadi kita bisa follow up dengan pemeriksaan tiroid pada ibunya ya dok ya, dengan apa namanya Virtaraxin dan juga dengan TSH serum. Kemudian kalau misalnya kita juga curiga ke autoimun, mungkin kita bisa cek tiroid peroxidase antibody-nya dokter untuk DD dengan apa namanya autoimun tiroiditis. Jadi kalau misalnya memang kan antibodinya bisa masuk ke dalam plasenta gitu. Iya. Nah di situ yang
bisa menyebabkan hipotiroid kongenital dan memang akhirnya jadi fetal growth restriction atau IGR. Cuma sebetulnya memang kalau untuk screening kongenital, screening tiroid itu tidak termasuk salah satu yang direkomendasikan untuk mendiagnosis atau investigasi penyebab IGR ya dok. Karena kalau dilihat dari 3 penyebabnya itu kita bisa lihat dari fetal factornya, kemudian maternal factornya, dan juga dari masalah plasentanya. Kalau misalkan kita dapat bayi yang kecil sekali, persentil 10 atau kurang atau persentil 5, dan itu kita temukan di early pregnancy, misalnya pada trimester 2 atau trimester 2, itu kita harus mencurigai adakah kemungkinan ini masalah genetik. Jadi kita juga cek apakah ada parameter kelainan genetik pada janinnya, misalkan dari kalau kita lihat nasal bone-nya, kita melihat apakah kalau misalnya 14 minggu ke atas ada increase dari nuchal fold-nya, atau ada kelainan pada jantung, atau ada kelainan pada ginjal dan lain-lain, itu juga harus kita singkirkan dulu. Kemudian kalau dari masalah plasenta ini agak susah ya dok, misalnya kayak mosaikism plasenta tuh biasanya kita baru bisa diagnosis postnatal ya dok ya, dengan pemeriksaan mungkin di PA atau apa. Tapi kalau chorionic filosampling sih tidak direkomendasikan kalau untuk melihat plasentanya. Nah, ini kita memasuki untuk maternalnya sendiri, kita juga lihat apakah ibunya ada hipertensi kronis atau ada diabetes mellitus yang ahlinya Dr. Hermanto, ini juga punya potensi terjadi IGR untuk diabetes mellitus. Baru habis itu kita memikirkan kausal lain, misalkan ada kelainan tiroid pada ibunya. Ingatan dokter. Iya, terima kasih dokter Sinita. Jadi agaknya kalau kita mengetahui small of gestational age, langkah mungkin ketiga ya, setelah dating ya. Pertama dating ini prematur atau kecil. Kemudian yang ketiga adalah jangan-jangan nanti dia early onset IGR ya, atau yang biasanya kelainan kongenitalnya sebagai penyebab ya. Jangan-jangan ada kelainan kongenital early onset. Kemudian ada anonymous attendee lagi. Nah ini yang tadi ya, sebetulnya mengulang yang tadi. Monggo Dr. Sinita. Kalau di daerah tidak ada USG dan Doppler, ini bagaimana enaknya gitu ya? Atau dokter adalah SPOG di daerah yang mempunyai komunitas pelayanan. Jadi ada bidan-bidan yang banyak sekali yang bisa membantu. Bagaimana kita sinergi bekerja dengan mereka. Mereka kan tidak kompeten untuk IGR ya, USG ya. Dokter tentu yang USG. Tapi bagaimana membekali mereka sehingga membantu mendiagnosa IGR dan sebagainya. Monggo Dokter Sininta. Iya dokter. Jadi kembali kita tetap dari pemeriksaan fisik dasar, selain dating last menstrual period atau HPHT-nya harus confirm, kemudian dikonfirmasi dengan USG. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa dengan pengukuran tinggi fundus uteri secara rutin dan secara baik dokter, dan tercatat dok sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian berikutnya baru kita kalau misalnya punya tools USG, kita membantu dengan cara pastikan kalau setiap kita memasukkan di kolom identitas pasien, kita masukkan last menstrual periodnya dengan baik, sehingga nanti ketika setelah pemeriksaan itu selesai, kita bisa mendapatkan laporan akhir yaitu berupa kurva, dan di kurva itu chart maksud saya, dan di chart itu ada kurva yang menunjukkan di mana posisi bayi itu dengan estimated fetal weight sekarang. Apakah berada di persentil 25, 50, atau persentil 10, itu bisa kelihatan dari situ, asalkan kita memasukkan data dengan baik. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi ada ya kiat-kiat kita untuk melakukan pengamatan, apalagi anggap aja kita sudah punya ya. Kita membantu mendiagnosa IGR tapi levelnya tingkat bidan gitu ya. Dengan cara itu.
Dokter Firda atau Dokter Pandu, ini Dokter Mas Nunah ini ingin bertanya live ini, apa ada kesempatan ya? Iya, Dokter Adit, sampun saya coba chat. Ah iya, Apakah berkenan nggih, Dokter ya Mas? monggo, Dokter Atau Mas Nunah. Maaf, maaf dok, kepencet dok. oh Oh terus. gitu. Halo, Ya, halo, Oke, dok. halo, mohon maaf Ada dok, pertanyaan? ini kepencet dokter, kepencet dok, mohon maaf dok. Dokter Mas Halo, Nunah halo, nggak jadi ya? halo, halo, Ya, ya Dokter Mas halo, ini Nunah. kepencet dokter. Ya, Mohon maaf dok, ini kepencet dok. ya. Oke, baik, dok. Mohon maaf dokter, Nggak kepencet jadi dok. ya. Ayo mbak, mbak. Kalau gitu Dokter Kusmaryati yang mau ya, Dokter Kusmaryati dari Jakarta. Juga batal ya? Nggak jadi, nggak jadi. Baik, ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan, kemudian kita tutup ya Dokter Pandu karena sudah jam 11. Oke, masih ada waktu sekitar 4 menit. Iya, ada permohonan apakah file-filenya bisa di-sharingkan, kemudian dari AL ini ya, AL ini dokter siapa? Nggak tahu, tapi ini. Apakah untuk menegakkan diagnosa IGR harus dilakukan serial pemeriksaan 2 kali? Atau kemudian CPR kurang dari 1, misalkan begitu. Dokter siapa? Sininda. Monggo. Ini PPDS kita, dok. Oh, Iya, Dok. PPDS ya. Iya, dok. Jadi memang untuk pemeriksaan untuk penegakan diagnosis IGR memang minimal pemeriksaannya 2 kali ya, dokter, karena kita membandingkan antara kondisi yang pertama dengan kondisi berikutnya. Parameternya nggak cuma 1, memang betul ada pemeriksaan amniotic fluid index, Doppler, dan juga Doppler itu juga kita lihat CPR ya, dok ya. CPR itu sebetulnya bukan kriteria untuk mendiagnosis IGR ya, dok. Jadi IGR itu memang dari biometrinya ya, dari biometrinya. Cuma CPR itu kepanjangannya adalah cerebral placenta ratio, itu kita membandingkan antara pulsatility index dari middle cerebral artery dengan umbilical artery. Itu secara tujuannya adalah menilai hemodinamik janin. Ini kita dengan CPR ini menjadi tools kita untuk melihat apakah ini progres atau hemodinamik janinnya ini baik atau sudah terancam untuk ke arah hipoksia yang sehingga bisa meningkatkan risiko terjadinya stillbirth atau meningkatkan risiko perinatal morbidity atau mortality-nya, Dokter Nanta. Jadi kalau harus disertai dengan adanya ini ya, Dok ya, perubahan atau abnormalitas dari weight-nya dari janin, baru ditambah dengan CPR, baru kita bisa menentukan ini manajemennya kemana. Ngaten, dokter. Mungkin Iya. mohon asupan, dok. Ya, atau Dokter Hermanto dulu. Enggak dok, enggak ada komentar Ya. saya. Iya, ya apa yang dikatakan Dokter Sininta itu bagus sekali ya, alur pikir kita ya. IGR tetap merupakan growth yang tidak tumbuh, potensial growth yang tidak tumbuh. Saat IGR mungkin saja dia flow dari oksigenasi maupun nutrisinya itu masih ditolerir, adapted gitu. Sehingga kita masih mundur-mundur sampai 37 mungkin ya dengan pengawasan yang ketat. Jadi IUGR tapi ditunda-tunda karena neurodevelopment-nya tidak akan terpengaruh, operasinya sudah ada. Tapi ada kalanya kalau ductus venosusnya itu sudah reverse dan sebagainya, itu bahkan kurang dari 24 jam. Itu harus keluar. Kenapa? Bayi ini kalau diambil pH darahnya 7,1 kira-kira. Kalau sudah reverse, itu artinya dia sudah asidosis berat dan dia hari ini dia sudah terpapar oleh risiko neurodevelopment delay. Nah, di antara 2 yang ekstrim itu ada beberapa kriteria. Peningkatan resisten bagaimana manajemennya. Peningkatan resisten ditambah sudah absent of diastolic bagaimana manajemennya.
sudah reverse, bagaimana? Kalau ditambah oligo, bagaimana caranya? Dan itu ada di skemanya Dr. Sininta yang merah-merah tadi ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya, saya sharing juga satu dua hal gitu. Mungkin ada Dr. Sininta atau Dr. Hermanto tambahan sebelum kita serahkan ke Dr. Pandu. Kita terakhir ini sudah jam 11.00 sudah. Dr. Hermanto. Oke, dari saya ya saya mohon mungkin membuka pikiran terhadap bahwa tugas kita tidak berhenti di persalinan ya. Tugas kita itu masih lebih dari itu, beyond birth ya. Terus satu lagi mungkin Pak Adit mengingat di dunia dan di Indonesia obesitas itu tambah naik. Itu enggak penyebabnya. Itu menurut saya ada mal growth intrauterine yang menyebabkan ini. Hubungan dengan leptin dan itu pakar-pakarnya Pak Adit itu ada. Jadi mungkin bisa dijelaskan pandemi obesitas di dunia, termasuk di Indonesia sudah mulai, itu mungkin ada malgrowth di Matur nuwun, itu aja dari saya. Jangan-jangan ibunya dulu IUGR kita enggak tahu ya. Iya. Iya, ibunya itu IUGR dulu sebetulnya. Iya, jadi obes. Ya. Jadi obes, sekarang dia hamil, dia anaknya IUGR. Iya. Tambahan dari Dr. Sininta, pesan. Iya, Dokter. Ya, pesannya ini mengikuti yang Dr. Adit dan Dr. Hermanto sampun katakan. Jadi kita pemeriksaan itu kita mulai dari yang paling simpel, yaitu dating, kemudian TG fundus uteri. Kita bisa kerjasama dengan dokter umum dan bidan. Kemudian kita bantu dengan pemeriksaan USG. USG-nya kita melihat geometri, amniotic fluid index. Ini juga Doppler study-nya. Kemudian kita juga melihat kurvanya, bagaimana progresnya. Jadi kalau satu kali pengukuran kita nggak bisa langsung memvonis ini IUGR, jadi kita harus melakukan pengulangan pengukuran. Kemudian untuk terminasinya sendiri, kita melihat bagaimana kombinasi juga dengan pemeriksaan yang lain, yaitu Doppler study, kardiotokografi atau biophysical profile dari janinnya. Kemudian untuk tambahan terapinya, untuk terapi IUGR sendiri masih belum ada yang bisa direkomendasikan. Cuma terkait sama prematurity-nya, kita bisa menambahkan dengan pemberian antenatal kortikosteroid untuk maturasi paru dan juga untuk neuroprotektannya kita berikan MGSO4 utamanya kalau dilahirkan kurang dari 32 minggu atau ditambahkan tadi dari Dr. Hermanto update dari Bergela 32 sampai 34 minggu tetap diberikan MGSO4. Nanti kita akan ikuti bagaimana hasil dari penelitian terbarunya lagi. Kemudian jangan lupa bahwa IUGR ini punya dampak short term maupun long term karena di masa depan dari janinnya sendiri ada fetal origin of adult disease, bisa berkembang menjadi obesity dan cardiovascular disease, dan dari maternalnya sendiri, dari ibunya sendiri juga memiliki resiko. Ternyata kalau ibu-ibu yang melahirkan bayi IUGR memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk kemudian hari dia mengalami cardiovascular disease juga. Dan rekurensinya biasanya sekitar 22%, dokter. Kalau misalnya pada hamil ini IUGR dan kita tidak lakukan intervensi atau tidak investigasi, berikutnya pasien ini hamil lagi juga sekitar 22% akan terjadi IUGR lagi, dok. Jadi itu tugas kita untuk memanage secara holistik, dok. Iya, terima kasih. Rasanya sudah lengkap sekali. Saya tambahkan satu aja. Sebetulnya intervensi intrauterin yang dikatakan Dr. Sininta masih belum terlaporkan ada ya. Satu-satunya intervensi yang ditulis itu intervensi bila ternyata background-nya itu ibunya sakit paru, ibunya sakit diabetes, itu yang diintervensi sehingga anaknya terhindar dari IUGR. Satu-satunya yang tertulis pada laporan-laporan jurnal itu ibunya yang diintervensi supaya anaknya tidak IUGR. Mungkin itu saja hari ini kita telah join sekitar 180 peserta, dan apa yang dipaparkan Dr. Hermanto, Dr. Sininta tadi rupanya amat bermanfaat karena kita tiap hari
mengetahui small of gestational age yang kemungkinan besar adalah IGR dan mempunyai efek long term, itu yang dikatakan bisa macam-macam. Neurodevelopment delay, tentunya kita tidak ingin anak kita tidak naik sekolah terus ya. Kita ingin anak yang sehat dan sebagainya. Baik, terima kasih atas paparannya pada Dr. Hermanto dan Dr. Sininta. Kita akhiri dan kita kembalikan pada Dr. Pandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aditya Warman telah memimpin jalannya diskusi selama kurang lebih 1 jam. Banyak pertanyaan yang masuk, sangat menarik topiknya. Terima kasih juga kepada kedua narasumber, Dr. Hermanto dan Dr. Nareswari Ciminta yang telah berkenan memberikan ilmunya, sharing ilmunya pada kita semua pada hari ini. Saya mengingatkan kembali ada form evaluasi Google Form yang sudah diberikan di kolom chat oleh panitia, mohon kesediaannya untuk mengisi, dan tadi Dr. Ciminta juga sudah membagikan materi beliau, mungkin ada yang berkenan bisa untuk mendownloadnya. Demikian, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari para panitia. Kami harapkan kita bertemu kembali setiap hari Rabu, nanti pada kesempatan berikutnya, pada acara webinar TAS Tanya Apa Saja yang dipersembahkan oleh Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, tutup. Terima kasih Dr. Adi, Dr. Hermanto, Dr. Nareswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.